Jelang jumpa timnas Indonesia, kiper Jepang remehkan lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Egy Maulana Fikri jelang laga Pamungkas versus Jepang, kami lapar kemenangan. Timnas Indonesia versus Jepang, Shin Tae-yong ingin buktikan skuad Garuda bukan tim lemah. Jelang jumpa timnas Indonesia, kiper Jepang remehkan lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Timnas Indonesia bakal bersua tim favorit juara, timnas Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia. Pertandingan tersebut bakal jadi penentu kelolosan kedua tim menuju babak 16 besar. Timnas Indonesia masih menyimpan satu senjata yang kerap jadi ancaman pertahanan lawan, yaitu lemparan ke dalam jarak jauh. Situasi tersebut berkali-kali cukup sukses berbuah peluang emas yang menguntungkan timnas Indonesia. Tentu eksekusi tersebut jadi pertanyaan media Jepang kepada kiper utama Samurai Biru saat ini, Zion Suzuki. Namun ia merasa situasi itu tak akan terlalu membahayakan bagi dirinya dan bukanlah ancaman besar bagi Jepang. Lemparan jauh sama halnya seperti umpan silang, maka jika saya bisa menyergap, menangkap, saya tidak merasakan sebuah ancaman yang besar, ujar Zion Suzuki dilansir dari Soccer King. Selain itu, Suzuki juga angkat bicara soal kekuatan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia kerap mengandalkan bola-bola panjang. Dirinya menegaskan timnya akan menyesuaikan diri dengan pola tersebut. Lawan menggunakan bola-bola panjang, jadi kami akan melakukan penyesuaian, tutup Zion Suzuki. Tetap semangat Garuda, kasih yang terbaik. Egy Maulana Fikri jelang laga Pamungkas versus Jepang, kami lapar kemenangan. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bertemu Jepang di matchday ketiga Piala Asia. Duel tersebut akan digelar di Al-Tuhumamah Stadium Rabu besok. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri menyebut timnya lapar kemenangan. Terlebih, mental pasukan Shin Tae-yong tengah meningkat usai menang lawan Vietnam di laga kedua. Pertandingan terakhir menambah kuat mental kami, tentu saja kami senang dan lapar kemenangan. Kami siap melawan Jepang dan semua pemain siap, tutur Egy dalam konferensi jelang laga. Egy menambahkan dirinya dan tim sudah tak sabar melawan tim terbaik di Piala Asia. Egy berjanji akan memperlihatkan seluruh kemampuan terbaiknya di laga lawan Jepang. Jepang adalah tim terbaik di Piala Asia kali ini. Kami juga sudah berkembang cukup banyak. Sebagai pemain kami siap dan siap memberikan yang terbaik di pertandingan besok. Kami tidak sabar bermain melawan tim terbaik di Piala Asia, tutur Egy. Di Piala Asia, Egy baru sekali menjadi starter saat melawan Vietnam di matchday kedua Jumat lalu. Namun penampilan Egy di laga tersebut kurang begitu bersinar. Ayo Egy, tunjukkan kualitas terbaikmu. Timnas Indonesia versus Jepang, Shin Tae-yong ingin buktikan skuad Garuda bukan tim lemah. Dalam laga Pamungkas grup D Piala Asia, pelatih Shin Tae-yong ingin membuktikan skuad Garuda tidak selemah yang dibayangkan saat berjumpa timnas Jepang. Di atas kertas, kekuatan timnas Indonesia memang jauh di bawah Jepang. Dari segi kualitas pemain dan pengalaman, skuad Garuda bukan apa-apa dibandingkan Samurai Biru. Namun itu sebatas di atas kertas. Shin Tae-yong ingin memberikan pembuktian bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan Jepang di kejuaraan ini. Tentu saja Jepang adalah tim tertinggi di AFC, tim nomor 1. Mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit bagi kami, tetapi kami ingin menunjukkan penampilan yang bagus, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Sejauh ini kami sudah menyiapkan dengan baik dan saya ingin menunjukkan bahwa bola sepak Indonesia telah berkembang dengan baik, jelas Coach Shin. Duel melawan Jepang menjadi penting bagi timnas Indonesia, sebab ada peluang bagi tim Merah Putih lolos ke babak 16 besar Piala Asia lewat jalur runner-up. Ayo, Garuda kasih keras di laga Pamungkas. Hadapi timnas Indonesia, Jepang terapkan skema menyerang seperti Manchester City. Bek timnas Jepang, Hiroki Ito menyebut timnya akan menerapkan skema menyerang seperti Manchester City saat bertemu timnas Indonesia. Pemain milik FC Stuttgart itu menilai Jepang bisa memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan laga jika menerapkan pola tersebut.
Kini baik Jepang maupun timnas Indonesia akan saling berduel memperebutkan tiket ke babak 16 besar Piala Asia melalui jalur runner-up atau tim peringkat ketiga terbaik. Saat Jepang melawan Irak, banyak terjadi umpan silang dari sayap seperti permainan Manchester City, namun tidak tepat sasaran. Kini Ito menyebut Jepang akan mengoptimalkan skema menyerang seperti The Citizens saat bertemu timnas Indonesia demi bisa meraih kemenangan. Saya pikir pada dasarnya ada 3 titik: zona dekat, zona jauh, dan garis kedua. Jadi menurut saya penting untuk masuk ke sana dan memberikan umpan silang ke sana. Saya akan mencocokkannya, kata Hiroki Ito dikutip dari Nikkan Sports. Mari kita coba masuk ke dalam kotak penalti yang dalam saat menyerang seperti Manchester City. Jika kami bisa masuk ke posisi itu, saya pikir kami akan memiliki peluang lebih besar untuk mencetak poin, imbu Ito. Bismillah, ayo bisa, Garuda kasih keras Jepang.